Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Haji Lulung meninggal karena karma Ahok. Haji Lulung baru-baru ini baru meninggal dunia sebagai anggota DPR RI. Saya mengucapkan turut berduka cita. Meninggalnya Haji Lulung ini banyak orang menyatakan karena karma Ahok. Sewaktu Ahok menjabat gubernur DKI, banyak yang menjolimi Ahok sampai dibawa ke depan hakim. Dan sampai hakim membacakan putusannya, hukumannya selama 2 tahun. Ahok menyatakan intinya setelah dijatuhkan putusan oleh hakim, Ahok menyatakan intinya Tuhan Allah nanti yang membalas semua ini bagi yang menjolimi saya atau Ahok. Jadi katanya siapa nanti yang menjolimi Ahok tersebut akan mendapat imbalannya daripada yang Maha Kuasa. Ahok merasa tidak salah, tetapi karena tekanan masyarakat lalu dilaporkan ke polisi dan kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada Ahok selama 2 tahun. Karena pada saat persidangan Ahok, termasuk Haji Lulung menggerakkan massa untuk menekan Ahok agar dihukum sama hakim. Dan banyak sekali anggota masyarakat yang menggerakkan masyarakat agar Ahok itu dihukum. Termasuk dari sini di mana banyak anggota masyarakat yang melakukannya. Sehingga sampai hakim menjatuhkan hukuman selama 2 tahun. Yang menjolimi Ahok sudah ada yang meninggal dunia dan ada sampai dihukum, antara lain Tengku Zulkarnain menghujat Ahok, akhirnya terkena karma Ahok yang bersangkutan mati di Pekanbaru habis memberikan ceramah, dan masih ada lagi beberapa orang lain yang mati. Dan waktu itu Tengku Zulkarnain supaya dihukum seberat-beratnya katanya. Nah, itu suatu perbuatan justru dia menyumpahi Ahok itu supaya dihukum seberat-beratnya, sehingga dia mendapat karma itu, sehingga Tengku Zulkarnain mendapat karma pada saat dia berceramah di daerah Pekanbaru, dia sakit lalu mati di rumah sakit. Demikian juga Ustadz Maher, dia juga termasuk penggerak massa ini untuk menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman kepada Ahok tersebut sehingga dia sampai mati. Sedangkan Rizik Syihab waktu selaku koordinator menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi pada saat disidangkan. Rizik Syihab dalam kasus terkait virus corona dihukum hakim selama 2 tahun. Semua ini dikaitkan karena karma Ahok. Masalah karma ini ditangani di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun Ahok mengampuni orang yang menjolimi Ahok, tetapi menjolimi Ahok tetap saja karma Ahok menimpa kepada orang yang pernah menjolimi dia. Harapan saya dihimbau kepada semua orang, jangan suka menjolimi orang yang tidak salah. Akibatnya bisa karena kena karma dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha Adil. Jadi inilah saya lihat. Jadi masalah Ahok ini dia tidak pernah merasa bersalah, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu ingin menjatuhkan jabatannya selaku gubernur DKI. Akhirnya dia dizolimi lah. Akhirnya katanya dia bersalah sehingga kasusnya dibawa ke ranah hukum. Setelah di ranah hukum, hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Ahok tersebut. Setelah selesai menjatuhkan hukuman tersebut, Ahok menyatakan semua yang menjolimi dia akan dihukum Tuhan nanti katanya, sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang pernyataan daripada Ahok tersebut. Karena masalah karma ini adalah di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun Ahok mengampuni orang yang menzolimi Ahok, tetap saja karma Ahok menimpa kepada orang yang pernah menzolimi dia. Dan juga orang yang sudah pernah
menjolimi Ahok ini sampai mati, yaitu Tengku Zulkarnain, di mana Tengku Zulkarnain menyatakan Ahok itu supaya dihukum seberat-beratnya, dan juga dia termasuk juga menggerakkan massa agar hakim menjatuhkan hukuman sama Ahok tersebut. Akhirnya dia meninggal waktu dia ceramah di daerah Pekanbaru, sehingga dia sakit terkena virus corona, lalu meninggal dunia. Semua atas kematian daripada Tengku Zulkarnain itu, orang menyatakan itu karena karma Ahok katanya. Demikian juga Ustadz Maher, dia sampai meninggal dunia karena karma Ahok juga dikatakan, karena dia termasuk penggerak daripada anggota masyarakat untuk menjatuhkan Ahok di waktu disidangkan agar hakim menjatuhkan hukuman sama dia. Demikian juga Rizik Syihab selaku koordinator, dia menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi pada saat disidangkan. Rizik Syihab dalam kasus terkait virus corona dihukum hakim selama 2 tahun. Semua ini dikaitkan karena karma Ahok. Jadi semua perbuatan tersebut sampai ada yang meninggal dan ada yang sakit dan ada yang dihukum, semua itu karena karma Ahok. Termasuk Haji Lulung ini meninggal dia karena itu adalah diduga, semua masyarakat banyak menyatakan itu karena karma Ahok. Jadi masyarakat umum sangat percaya sama karma Ahok ini. Jadi karena kalau sudah karma itu ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun Ahok mengampuni orang yang menjolimi Ahok, tetap saja karma Ahok menimpa kepada orang yang pernah menzolimi dia. Jadi harapan saya dihimbau kepada semua orang, jangan suka menjolimi orang yang tidak salah. Akibatnya bisa kena karma dari Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan Allah itu adalah Maha Adil. Sekian dan terima kasih.